jumpa lagi dengan Pak Muksal. Bagaimana kabarnya Pak Muksal? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh, senang ya. Ya, bagaimana kesehatannya Bapak? Seperti banyak sekali masalah. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin membicarakan apapun langsung lagi teks yang kirim. Ada yang bisa Ini saya Bu, bantu? saya akan ini curhat masalah pekerjaan saya hari ini di sekolah saya bukan tahu Pasti kayak gitu Pak ya? Hah? Dari langsung kayak gitu ya? Ya, Oke, sekarang udah selesai ya? ini langsung ya mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Muksal? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini masih sehat nih Bu. Ibu bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik juga. Ada yang bisa. Nah, pada pertemuan kita kan sudah berjumpa nih Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ini kan saya jumpa sama Ibu nih, mau cerita nih Bu, mau curhat nih masalah kerja saya di sekolah Bu. Ibu ada waktu kan? Ada Pak. Pas nih Bu lah, saya mau curhat nih masalah pekerjaan saya Bu nih. Ya, bagaimana pekerjaannya Pak? Di sekolah saya kan Bu, saya memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak Bu dari kepala sekolah saya Bu. Jadi waktu istirahat saya terlalu singkat, saya terlalu banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Kemudian di rumah pun saya ada pekerjaan, di tempat lain pun saya ada pekerjaan. Pokoknya stres saya Bu, ini pekerjaan saya terlalu banyak Bu. Saya mengerti sekali bagaimana keadaan Bapak. Sekolah memang bisa menjadi tempat yang penuh dengan tekanan. Apa yang membuat Bapak merasa begitu tertekan? Saya Bu sudah coba Bu dengan berbicara dengan atasan saya Bu, tapi mereka mengatakan ini adalah bagian dari pekerjaan Bu. Jadi saya harus mengatasinya Bu. Kemudian saya merasa tidak ada solusi yang ditawarkan. Memang sulit menghadapi situasi seperti itu. Apakah Bapak sudah mencoba membuat jadwal atau to-do list untuk membantu mengatur waktu? Saya udah coba Bu, sebenarnya kan udah untuk mengatur waktu Bu, prioritas saya bukan. Tapi terkadang tugas-tugas mendesak datang tiba-tiba dan mengganggu rencana saya Bu. Saya merasa terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir Bu. Kadang-kadang di sekolah lagi istirahat sebentar baru saya mengajar Bu, udah dikasih tugas Bu sama kepala sekolah. Kan bening Bu, stres Bu, nggak ada waktu untuk istirahat sebentar Bu. Ya, mungkin Bapak perlu mengatur prioritas dengan baik. Coba pikirkan tugas mana yang paling penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Fokuslah pada tugas-tugas tersebut dan sisakan waktunya untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muksal, jumpa lagi. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Bu, sehat Bu untuk hari ini Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bu, ini mau jumpa nih sama Ibu, ada waktu Bu? Mau ngobrol nih Bu sama Ibu? Oh ada, kita bisa mungkin bicara 20 atau 15 menit ke depan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya mau curhat masalah pekerjaan saya nih Bu kan. Di tempat saya bekerja kan tertekan karena terlalu banyak pekerjaan yang diemban oleh kepala sekolah saya. Jadi saya merasa stres sekali kalau lagi di tempat sekolah.
lagi duduk sebentar istirahat setelah jam mengajar, ada aja pekerjaan yang dikasih oleh kepala sekolah. Kan stres jadinya saya. Iya, Inilah mau curhat nih. saya mengerti sekali, Pak. Sekolah memang bisa menjadi tempat yang penuh dengan tekanan. Apa yang membuat Bapak merasa begitu tertekan? Ini usaha saya kan sulit nih untuk mengatur waktu. Merasa kewalahan saya. Saya sering sekali tidak punya cukup waktu menyelesaikan semuanya karena terlalu banyak sekali pekerjaan yang Bapak Kepala Sekolah kasih. Apalagi ditambah lagi dengan pekerjaan saya di sekolah. Anak-anak pun setiap hari kita harus jaga mereka, Bu. Harus kita buat segala macam tentang adik-adik di sekolah, ditambah lagi sama tugas kelas sekolah. Padahal kan guru-guru yang lain ada yang nganggur, ada yang istirahat, ada yang tidak ada jam lah. Tapi selalu saya yang disuruh. Ya, memang sulit menghadapi situasi seperti itu. Apakah Bapak sudah mencoba membuat jadwal atau list untuk membantu mengatur waktu? Uh, Waktu jadwal sudah sebenarnya bukan, tapi rasanya jadwalku selalu berantakan. Aku seringkali optimis dengan estimasi waktu yang kubuat, dan akhirnya semuanya jadi terlambat. Mungkin Bapak perlu mengatur prioritas dengan lebih baik. Coba pikirkan tugas mana yang paling penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Fokuslah pada tugas-tugas tersebut dan sisakan waktu untuk yang lainnya. Tapi aku bukan merasa semua tugas itu penting, dan harus saya selesaikan dengan secepatnya. Yang paling penting, aku takut jika aku menunda-nunda untuk besok, aku kehilangan waktu untuk menyelesaikannya karena terlalu banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Memang sulit memilih antara tugas-tugas yang penting, tapi ingatlah bahwa Bapak hanya manusia dan tidak bisa melakukannya sekaligus. Prioritaskan tugas-tugas yang memiliki deadline yang paling dekat atau yang memiliki dampak besar terhadap nilai atau prestasi Bapak. Tapi bagaimana jika aku tidak merasa tidak mampu menyelesaikan semua tugas dengan baik? Aku takut Bu nih akan mendapat nilai yang buruk atau kehilangan kesempatan nanti. Jangan terlalu keras pada diri Bapak sendiri. Ingatlah bahwa Bapak sudah melakukan yang terbaik. Jika memang ada tugas yang tidak sempat diselesaikan dengan baik, cobalah untuk berkomunikasi dengan guru atau kepala sekolah Bapak. Mungkin mereka bisa memberikan solusi atau membantu mengurangi beban Bapak. Ya Bu, saya akan coba berbicara dengan guru-guru, tapi aku juga merasa stres dengan ekspektasi yang tinggi dari orang tua dan teman-teman di rumah ataupun di tempat saya tinggal, Bu. Mereka selalu mengharapkan hasil yang sempurna dari saya, bukan orang tua ataupun keluarga dirimu selalu mendukung, Bu. Cuman mengharapkan hasil yang maksimal, ya gimana mau saya bilang, pekerjaan pun terlalu banyak, kadang-kadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, saya mengerti. Tapi ingatlah bahwa yang terpenting adalah usaha Bapak sendiri. Jangan biarkan ekspektasi orang lain membuat Bapak merasa terbebani. Fokuslah pada kemajuan Bapak sendiri dan berikan yang terbaik untuk diri Bapak sendiri. Terima kasih Bu. Aku merasa lebih lega setelah berbicara dengan Ibu. Aku akan mencoba menerapkan saran-saranmu dan berusaha untuk tidak terlalu stres dengan beban pekerjaan di sekolah. Memang kadang-kadang Bu, dengan kita bisa mengobrol dengan teman, dengan orang tua di rumah, itu bisa menghilangkan stres kadang Bu. Terima kasih Bu ya.
Iya Bapak, senang bisa membantu. Ingatlah bahwa saya selalu ada di sini untuk Bapak. Jika Bapak membutuhkan seseorang untuk diajak berbicara atau mencari solusi, Bapak bisa melalui ini. Percayalah pada diri Bapak sendiri. Ya Bu, terima kasih Bu untuk harinya Bu. Ya, sama-sama Pak. Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamnya Assalamualaikum dari Bu Bapak. Rosita. Salam Pak. Senang bisa berjumpa dengan Bapak. Bagaimana kabarnya? Iya nih Pak, Alhamdulillah nih. Kalau Ibu bagaimana nih? Saya Pak, ya beginilah. Seperti cuaca. Cuacanya mendung, hati juga mendung. Kalau boleh tahu kenapa nih? Yang mumpung nih saya ada waktu nih untuk Ibu nih. Siapa tahu bisa ada jalan keluar, nanti saya ada solusi untuk Ibu. Ada apa nih Bu? Iya Pak, belakangan ini Pak kan, siswa saya itu banyak sekali yang tidak datang. Saya kan jadi wali kelas Pak. Jadi belakangan ini banyak laporan dari guru-guru. Kalau siswa saya banyak yang libur tanpa ada keterangan. Jadi banyak sekali laporan. Sehingga apalagi ini kan Pak sudah hampir dekat dengan ujian naik kelas. Takutnya siswa saya nanti tidak naik kelas dengan bermasalah dengan absen. Kan kalau absennya banyak mereka tidak bisa naik kelas. Jadi Ibu ini mau membicarakan tentang apa nih? Mau bicarakan apa? Kalau Pak yang tadi saya mau cerita, saya lagi kepikiran Pak. Susah saya karena kepikirannya gini, anak-anak saya tuh banyak yang libur. Liburnya pun tanpa keterangan, tidak ada pemberitahuan dari orang tua mereka. Kira-kira Ibu apa rencana Ibu nih untuk mencapai tujuan tersebut? Ulang dulu ya. Jangan tujuan dulu. Jangan tujuan, kan bisa diganti dengan solusi. Apa rencana Bapak dalam, gimana saya tanya? Yang pertama Bagaimana kan kita, solusinya? Bapak Ibu ingin membicarakan apa? Kemudian ada lagi apa rencana Bapak Ibu dalam mencapai tujuan? Nah, dari tujuan itu Bapak ganti jadi solusi aja. Bagaimana solusinya ataupun bagaimana nanti tujuannya, boleh nantilah. Itu pertanyaannya nanti Bapak nilai juga loh jadi coach. Ini Bapak Iya. nih. Ya, Bagaimana kita mulai ya. Mulai lagi, ulang. Sekali lagi. Oke. Assalamualaikum Bu Ibu Rosita. Waalaikumsalam Pak. Oh, apa kabar nih hari ini? Kabar saya baik Pak, tapi ya beginilah. Kenapa emangnya Bu? Ada masalah? Ada Pak. Kalau masalah di sekolah kan Bapak tahu. Banyak sekali kita, apalagi kita sebagai wali kelas pasti banyak sekali masalahnya. Apalagi ini kan Pak, belakangan ini siswa saya itu murid kelas 3 banyak yang libur tanpa alasan. Jadi banyak laporan dari guru-guru mengenai mereka. Karena mereka libur pun tanpa keterangan. Jadi kan apalagi ini sudah dekat dengan ujian. Takutnya siswa saya tidak naik kelas, Pak. Oh, pas kali nih mumpung saya pun lagi ada waktu nih Bu. Pas lah Bu, kalau Ibu mau curhat nih, siapa tahu nanti ada solusi. Jadi kira-kira nih apa tujuan dari pertemuan ini Bu? Itulah Pak, saya kan dari tadi ingin berjumpa dengan Bapak. Udah saya telepon kan, ingin menelpon Bapak untuk ya bisa berbagi cerita tentang masalah kita. Siapa tahu kan ada solusinya. Belakangan ini kan Pak, banyak siswa saya tuh yang libur tanpa keterangan. Mereka libur tanpa diberitahu oleh orang tua mereka. Kenapa mereka libur? Apakah sakit ataupun izin? Jadi liburnya tanpa keterangan. Kan Bapak tahu sendiri. Kalau 30% alfa mereka tidak akan naik kelas.
Apalagi banyak sekali Pak laporan dari guru-guru mapel yang melapor ke saya kalau siswa saya banyak yang libur ketika mereka masuk. Oh, jadi Ibu mau membicarakan masalah itu, Bu. Iya Kira-kira Pak. Ibu bagaimana solusinya itu, Bu? Nah itulah Pak yang menjadi pemikiran saya. Bagaimana ya solusinya? Kira-kira Hmm, setelah mungkin ada solusi yang bagus untuk Ibu yang udah Ibu pikirkan, mungkin ada, Bu? ada sih Pak. Menurut saya mungkin pertama saya akan mengirim surat pemberitahuan dulu kepada orang tua siswa. Saya akan melihat juga responnya bagaimana, apakah mereka akan datang atau tidak. Karena ada kita kirim surat, seperti Bapak tahu sendiri kan bagaimana keadaan remaja belakangan ini dan siswa kita kirim surat ke orang tua, suratnya tidak sampai, hanya sampai kepada mereka saja. Nah, rencana saya akan kirim suratnya mungkin sama temannya dan memastikan juga surat itu sampai ke orang tuanya dan saya akan tunggu respon orang tuanya, apakah orang tuanya akan datang ataupun akan memberitahu ataupun bagaimana. Saya lihat dulu respon orang tuanya bagaimana. Dan kalau memang tidak ada respon dari orang tua murid tersebut dalam waktu terdekat, ya mungkin nanti akan saya pikirkan solusinya lagi bagaimana, Pak. Oh, jadi Ibu kapan nih mau lakukan menerapkan strategi itu dalam jangka waktu kapan? Saya maunya Pak secepatnya, karena kan kalau lama saya mengirim surat untuk orang tua siswa saya, jadi alpa mereka itu akan semakin banyak, akan semakin bertambah di absen para guru dan absen kehadiran siswa saya. Dan saya merasa akan melaksanakan surat atau mengirim surat itu dalam minggu ini Oh, kepada dalam orang waktu tua dekat siswa berarti Bu ya? ya dalam waktu dekat. Iya, karena kalau lebih cepat kan lebih baik, bukan? Iya, karena kan kalau lebih cepat kita mengirim, kita akan tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa, apakah mereka sakit ataupun bagaimana. Karena Pak kan Bapak tahu sendiri, sekolah saya itu kan di sekolah pinggiran dekat laut. Apalagi ekonomi siswa saya itu tergolong miskin, Bapak. Jadi terkadang mereka mencari jajan sendiri ataupun ada orang tuanya yang pergi nanam padi tempat orang harus tinggal di rumah disuruh libur sekolah untuk menjaga adiknya karena orang tuanya mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu, Pak. Kira-kira ada nggak hambatan untuk menjalankan strategi itu, Bu? Gangguan mungkin? Ya, yang pastinya ada lah, Pak. Kadang-kadang kalau kita mengirim surat, orang tuanya tidak datang ke sekolah. Ataupun kita berkunjung ke rumah orang tua siswa, responnya kurang baik. Atau malah ada orang tuanya tidak ada karena orang tuanya pergi bekerja. Ada yang ke ladang, ada yang ke laut, ada yang pergi menanam padi tempat orang. Ya maklumlah Pak, kan sekolah pinggiran, jadi ekonomi orang tua mereka itu masih miskin, untuk biaya hidup aja susah. Begitu. Oh ya malum lah, bukan orang pinggiran bang, begitu bukan ekonomi. Iya, iya Pak, motivasi untuk anaknya pendidikannya tinggi, kesadaran dari orang tua itu masih, kalau saya bilang masih rendah lah Pak, karena bukan rendah mungkin, karena terhambat dengan ekonomi. Jadi nampaknya rendah, tapi saya rasa karena terhambat dengan ekonomi, makanya ya begitulah keadaannya sehingga siswanya pun sering libur karena membantu orang tua mencari uang tambahan. Kemudian Bu, ini Bu, strategi untuk cara untuk mengantisipasi gangguan itu ada nggak Bu? Saya sih ada kepikiran Pak, kalau memang nanti orang tuanya tidak merespon ataupun saya sudah mengirim surat dan tidak ada orang tuanya yang datang ke sekolah, saya sendiri nanti mungkin yang pertama saya sendiri yang akan pergi ke rumah orang tua murid saya. Saya akan lihat kenapa mereka tidak datang atau
yang lebih bagus sih Pak, saya sendiri yang mengantar suratnya kepada orang tuanya, sehingga saya bisa langsung berbicara dengan orang tua mereka kan. Ini sehingga saya tahu kenapa siswa saya tidak datang. Dan mungkin bisa membantu kalau misalnya jajan, mungkin saya bisa lah Pak membantu, mungkin kita bisa kasih jajan untuk mereka agar mereka bisa bisa ke sekolah, atau memberitahu orang tuanya kalau memang orang anaknya disuruh libur jangan terlalu sering karena kan sayang, apalagi kalau anaknya itu pintar. Sayang kalau tidak naik kelas karena absen. Sayang, emang sudah tugas kita Bu di sekolah, bukan? Uang pun nggak ada, harus kita yang kasih, bukan? Iyalah Pak, kan kita sebagai guru ya harus bisa, apalagi sebagai wali kelas, yang pertama kita harus tahu masalah siswa kita apa, dan sebisa mungkin kita membantu sehingga siswa kita itu sukses. Kalau saya Pak, prinsip saya jadi wali kelas, kalau siswa saya sukses, semuanya bukan sukses pun, setidaknya mereka itu tamat dengan nilai yang sempurna, saya sudah senang sekali. Ya Bu, kelulusan siswa emang suatu kebanggaan buat kita guru. Kemudian apa Iya. komitmen Ibu tentang permasalahan yang Ibu hadapi ini? Ya, komitmen saya, Pak, saya tuh harus bisa menyelesaikan masalah ini. Saya harus bisa mengetahui kenapa siswa saya tidak datang ke sekolah, dan juga saya harus bisa mencari jalan keluar dari masalah ini, sehingga tidak banyak lagi laporan dari guru mapel terhadap siswa saya. Kemudian ada kawan-kawan yang lain atau rekan kepala sekolah mungkin yang Ibu ajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Kalau masalah ini ya pasti ada lah Pak. Yang pertama kan Bapak tahu kalau saya mengajar di SMA. Jadi yang pertama kan saya akan melaporkan masalah ini dulu ke kesiswaan. Kesiswaannya harus tahu masalahnya, berapa hari siswanya tidak datang. Setelah kesiswaan dan juga saya ada memberitahu kepala sekolah. Jadi masalah ini sudah atasan saya dan pihak jajarannya sudah tahu. Nanti ketika ada masalah di kemudian hari, mereka tahu langkah apa yang akan diambil. Baguslah, berarti Ibu sudah punya jalan keluar nih untuk permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah, Bu. Ya, iya Pak, itulah Pak, dengan curhat sama Bapak saya juga mendapat solusi dengan masalah saya. Jadi Dan bagaimana kalau nih sekarang? Iya Bu, lanjut. kalau kita bisa berbagi dengan orang yang membuat kita nyaman, mungkin kan perasaan juga jadi lega, tidak ada lagi beban pikiran, dan mungkin jalan keluarnya akan muncul dengan sendirinya. Kalau orang yang kita ajak berbagi itu enak dan membuat kita nyaman. Jadi gimana perasaan Ibu nih sekarang nih? Saya sudah lega Bapak karena bisa berbagi dan mendapat solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu telah bersedia hadir pada pertemuan kali ini Bu. Sudah mau Ya, berbagi isi hati Ibu masalah yang Ibu hadapi. ya sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Musal. Mungkin lain kali Bu nanti bisa bisa mengadakan pertemuan ini lagi Bu, bisa saling sharing mungkin nanti. Iya Pak, pasti ketika saya ada masalah saya pasti akan menghubung Bapak untuk berbagi dan mencari solusinya. Baiklah Bu, terima kasih untuk hari ini kesempatan yang saya ucapkan terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.